Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Kali ini temanya adalah tentang tindak pidana korupsi. Nah, baiklah, untuk lebih lanjut kita memulainya dengan slide berikut ini. Korupsi yang merajalela. Praktek korupsi di Indonesia sudah menjadi peristiwa yang sangat mengkhawatirkan karena telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, sejak mengurus akte kelahiran hingga mengurus akte kematian. Dalam hal ini telah lazim terjadi dan hal ini telah lazim terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keadaan ini tidak hanya menghambat proses pembangunan, bahkan akan menyebabkan semakin terpuruknya perekonomian nasional. Kegagalan pemerintah dalam memberantas praktek korupsi akan semakin menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam negeri maupun pihak asing. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka cepat atau lambat akan sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita semua. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian uang negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dan karena itu, maka tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang punya kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Sejak tahun 1957 telah banyak peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Perundang-undangan tentang korupsi yang dibuat, hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia punya semangat untuk berantas korupsi. Namun dalam pelaksanaannya belum begitu menggembirakan. Terlepas dari jumlah produk hukum yang telah dihasilkan, namun dalam pelaksanaannya instrumen hukum tersebut ternyata belum efektif untuk memberantas korupsi. Pokok permasalahan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sikap dan kultur masyarakat, mental aparat penegak hukum, dan dunia usaha. Struktur dan sistem politik yang koruptif telah menyebabkan sikap apatis dan cenderung toleran terhadap perilaku korup. Akibatnya, sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah menghasilkan sikap permisif terhadap korupsi dan membenarkan praktek korupsi merupakan suatu yang biasa. Berikut.
Lingkup Undang-Undang Nomor 31 Yunto Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sebelum membahas Undang-Undang 31 tahun 19 Yunto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu dibahas apa yang dimaksud korupsi, dan nepotisme. Pengertian korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sementara nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Yunto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dijelaskan dalam 13 buah pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dikelompokkan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dari 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Mari kita coba membahas satu persatu. Kerugian negara. Kerugian negara menyangkut tentang kerugian negara yang diatur dalam pasal 2 dan 3 ya, sebagai undang-undang yang dimaksud. Kemudian suap menyuap yang menyangkut tentang suap menyuap diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A sampai D, kemudian pasal 13. Nah, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang menyangkut penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, 9, pasal 10 huruf A sampai C. Nah, sementara pemerasan, yang menyangkut pemerasan itu diatur dalam pasal 12 E, G, dan H. Nah, kemudian yang menyangkut tentang perbuatan curang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A sampai D. Kemudian pasal 7 ayat 2 dan pasal 12 huruf A. Keenam, yang menyangkut tentang benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12 huruf I ya. Pasal 12 huruf I. Nah, sementara yang menyangkut tentang gratifikasi ada dalam pasal 12B sebagaimana telah diubah dengan pasal 12C begitu. Nah, jadi selain definisi tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain tersebut tertuang pada pasal 21, 22, 23, dan 24 bab 3 Undang-Undang Nomor
31 tahun 99, ya, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana lain yang terkait tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Nah, diatur dari pasal 21. Kemudian kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Itu pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan pasal 24. Jadi yang akan kita bahas ini semuanya pasal-pasal yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya lanjutkan. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Ya. Ini di pasal 22 sebagaimana diubah dengan pasal 29. Saksi, nah yang keempat ya, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Itu pasal 22 sebagaimana diubah dengan pasal 35. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Itu di pasal 22 sebagaimana diubah dengan pasal 36. Terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, ini diatur pada pasal 24 sebagaimana diubah dengan pasal 31. Ini korupsi yang terkait dengan kerugian negara. Jadi pengertian keuangan negara menurut berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara ya. Pengertian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pasal satunya menyatakan demikian. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ya. Kemudian pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 meliputi A. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. B. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. C. Penerimaan negara. D. Pengeluaran negara. E. Penerimaan daerah. F. Pengeluaran daerah. Yang G. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan dari perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang H, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Huruf I menyatakan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan negara. Jadi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, pendekatan yang dilakukan dengan merumuskan keuangan negara adalah sisi objek, sisi subjek proses, dan sisi tujuan. Baik.
Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut ya tadi yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilik dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara adalah korupsi. Jadi ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ya. Di situ dinyatakan ayat 1 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2-nya ya, dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan berdasarkan pasal 2 ya, ayat 1 tersebut ditemukan beberapa unsur, yaitu setiap orang atau korporasi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil atau material. Dalam arti material, ya ini meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan, ya, ya, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhnya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Nah, yang dimaksud dalam keadaan tertentu, dalam ketentuan tersebut dimaksud sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang berlaku. Pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagaimana penanggulangan
penanggulangan tindak pidana korupsi, dan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Selanjutnya, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi. Pasal 3 ya, Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20. Jadi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 3 di atas, ditemukan beberapa unsur ya, antaranya sebagai berikut. Setiap orang atau korporasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kemudian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kedudukan. Kemudian yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Tuh. Dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedua, menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau sarana atau kedudukan. Gitu. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh suatu tindakan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Berikut. Korupsi yang berkait dengan suap menyuap. Itu yang pertama, pengertian penyuapan atau bribery. Suap digunakan untuk memanipulasi orang yang membeli pengaruh yang dimiliki. Penyuapan dapat didefinisikan sebagai penawaran atau offering, pemberian, giving, penerimaan, receiving, atau meminta, soliciting, suatu yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi atau influencing, mempengaruhi tindakan dari seseorang pejabat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan masyarakat atau hukum. Ya. Jadi itu pengertian penyuapan. Ya. Sekali lagi yaitu suap yang digunakan untuk memanipulasi orang dengan membeli pengaruh yang dimiliki. Penyuapan dapat didefinisikan sebagai penawaran, pemberian, penerimaan, atau meminta suatu yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi
tindakan dari seorang pejabat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan masyarakat atau hukum. Kemudian permasalahan yang terkait penyuapan. Menurut Transparansi Internasional dalam buku Prinsip-prinsip Bisnis untuk Melawan Penyuapan untuk Usaha Kecil dan Menengah, membahas isu-isu kunci yang terkait penyuapan. Suap dalam wujudnya dapat terdiri dari berbagai bentuk selain uang, antara lain berupa hadiah dan hiburan, konflik kepentingan, sumbangan amal dan pensponsoran, pembayaran fasilitas, kemudian sumbangan politik. Suap dapat diberikan secara langsung atau sebagian dari komisi di dalam suatu perjanjian atau kontrak, atau dapat pula dalam bentuk tersamar-samar seperti hadiah, keuntungan, jasa baik, atau donasi. Suap juga dapat dibayarkan tanpa sepengetahuan Anda oleh para agen atau pihak ketiga yang bekerja atas nama bisnis atau perusahaan Anda. Kemudian hadiah atau hiburan atau gift and entertainment. Hadiah mahal atau tawaran hiburan mewah dapat dilihat sebagai penyuapan menurut hukum setempat dan dapat dipakai sebagai suap yang lebih halus ketimbang tunai, tetapi dibuat dengan maksud yang disengaja untuk mendapat keuntungan secara tidak wajar dan barangkali menyiapkan cara untuk penyuapan yang lebih besar. Pada sisi lain, hadiah-hadiah atau hiburan yang wajar dan rasional yang ditawarkan secara terbuka dalam perjalanan biasa untuk meningkatkan hubungan baik dan untuk menandai kesempatan istimewa bukanlah suap. Jadi, penting bahwa setiap orang memahami pembedaannya untuk melindungi bisnis Anda serta orang-orang yang bekerja dengan Anda. Sepakati atau tetapkan kapan hadiah dan hiburan dapat diberikan dan diterima, dan catatan apa yang perlu disimpan. Pastikan mitra-mitra bisnis Anda mengetahui aturan Anda. Kemudian konflik kepentingan atau conflict of interest. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan atau hubungan pribadi lebih diutamakan ketimbang kepentingan bisnis. Konflik kepentingan dapat mengacaukan penilaian dan menggiring kepada aksi-aksi yang tidak jujur dan terbuka. Hal-hal seperti ini terkadang mengarah pada situasi yang membuat individu bertindak melawan penilaian mereka yang lebih baik dan memberi atau menerima suatu keuntungan yang mungkin akan merusak bisnis Anda. Cara menangani hal ini adalah dengan memiliki aturan-aturan tentang bagaimana mengelola situasi yang bisa menimbulkan konflik terjadi. Bahkan, tanpa malpraktik, konflik-konflik kepentingan dapat dipandang sebagai kegiatan yang korup. Hal ini sama merusaknya dengan malpraktik yang sesungguhnya. Kemudian sumbangan amal dan pensponsoran. Suap bisa disamarkan dalam bentuk sumbangan amal atau sponsor. Pastikan bahwa uang yang dibayarkan untuk amal tidak berkaitan atau dibuat untuk memenangkan suatu perjanjian. Selalu berikan uang kepada organisasi dan bukan kepada perorangan. Pensponsoran terjadi ketika bisnis membayar dalam bentuk tunai atau barang supaya dapat mengaitkan namanya dengan suatu peristiwa olahraga, misalnya aktivitas olahraga atau orang terkenal, misalnya penyanyi. Keuntungan untuk bisnis adalah asosiasi namanya dengan orang terkenal dan populer, tetapi pensponsoran harus membawa keuntungan nyata dan terukur kepada bisnis, misalnya lebih banyaknya publikasi dan nama produk yang lebih kuat. Pastikan pensponsoran dibuat untuk kepentingan bisnis dan tidak dipakai untuk menutupi penyuapan.
Selanjutnya, pembayaran fasilitas. Ya. Pembayaran fasilitasi adalah bentuk lain dari penyuapan karena itu hampir di semua negara hal itu melanggar hukum. Mungkin saja tidak besar jumlahnya yang diminta oleh penyedia jasa untuk mengamankan atau memfasilitasi layanan-layanan yang menjadi tugas Anda, seperti menyambung telepon, atau mendapat visa, atau mungkin jumlah-jumlah yang ditawarkan kepada bea cukai, imigrasi, dan pejabat lainnya untuk mempercepat pemberian layanan atau izin. Sayangnya, hal-hal seperti ini sangat lazim di banyak negara sehingga dilihat sebagai suatu yang normal atau tidak terhindarkan. Tetapi karena melanggar hukum, hal-hal seperti itu harus dan dapat dihindari. Memiliki rencana jelas tentang bagaimana memastikan melawan pembayaran fasilitas akan membantu Anda dan kolega Anda untuk menangani masalah tersebut. Kemudian terakhir, sumbangan politik atau political contribution. Suap dapat mengambil bentuk lain sebagai sumbangan politik. Jika bisnis Anda ingin memberi sumbangan kepada sebuah partai politik, penting bahwa keputusan ini dibuat secara terbuka. Jika ada dewan direktur, hal itu harus dicatat sebagai resolusi. Jika Anda menjalankan bisnis kecil, hal itu bisa ditulis sebagai catatan pertemuan manajemen. Pastikan setiap orang dalam organisasi mengetahui bahwa keputusan untuk melakukan sumbangan politik atas nama bisnis harus dibuat dengan persetujuan bisnis dan harus tidak pernah menjadi suatu keputusan yang dibuat oleh satu orang tanpa persetujuan penuh dari manajemen. Kemudian harus peka terhadap pengaturan waktu. Jika Anda sedang dalam tahapan negosiasi untuk kontrak pemerintah atau lisensi, misalnya izin perencanaan atau ada isu sensitif yang sedang ditinjau oleh pemerintah, sumbangan kepada pemerintah atau partai setempat dapat dipandang sebagai penyuapan. Jangan pernah memberi sumbangan secara langsung kepada perorangan. Tadi itu ya. Jadi sekiranya demikianlah mata kuliah pendidikan anti korupsi dalam kesempatan ini, dan akhirnya saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.